Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Mas Rizal Fauzi. Kayaknya harga smartwatch lagi pada naik atau gimana nih? Karena 3 smartwatch terakhir yang saya review itu harganya udah pada tinggi ya. Termasuk smartwatch ini. Dari Aulon nih, Aulon Watch Ocean. Tapi ya semoga aja harga smartwatch tetap stabil, gak ikutan naik kayak PC atau HP. Oke, langsung aja kita bahas Aulon Watch Ocean. Kita mulai seperti biasa dari desain. Aulon Watch Ocean ini desainnya simple tapi memang ada sedikit sentuhan rugged, terutama kalau kamu lihat bagian bezelnya. Lumayan sedikit mirip dengan seri Navi Air, tapi bagian bodinya di sini lebih membulat. Bodinya juga kerasa lebih bulky. Nanti bakal kita ukur. Yang saya suka dari Aulon Watch Ocean ini bagian strapnya. Tapi kalau kurang cocok ya tenang karena dia pakai sistem quick release di ukuran 22 mm. Bagian penyangganya ini dari metal dan gak gampang pindah-pindah. Jadi kalau udah disimpan di satu titik itu lumayan kekunci. Bakalnya dia juga pakai metal dan seperti biasa ya ada branding Aulonnya. Dan untuk kelengkapan tombol, Aulon Watch Ocean ini dibekali 3 tombol di sisi kanan. Yang paling menonjol ini crown aktif dan dia ngelos, tapi kurang saya suka ya karena sistemnya dia langsung ngerubah watch face. Jadi kalau dipakai di pergelangan tangan kiri itu bakalan gampang banget gonta-ganti watch face sendiri. Accident, kecelakaan, nggak sengaja. Sedangkan tombol atas ini by default dia untuk shortcut ke olahraga. Dan untuk tombol bawah ini bisa kita custom. Nah, untuk jenis olahraga yang didukung di Aulon Watch Ocean ini ada banyak. Dan kabar baiknya smartwatch ini udah built-in GPS. Sayangnya untuk training data kualitas GPS ini belum bisa saya tes karena baru aja kemarin saya latihan, jadi masih dalam masa recovery. Jadi seperti biasa bakal saya pisahkan di segmen tes sensor. Untuk running UI-nya seperti ini. Di sini kita bisa set goal, biasa aja, waktu, jarak, dan kalori, tidak ada interval, tidak ada metronom, dan lain-lain. Kemudian masuk juga tidak ada asisten, cuma hitung mundur doang. Ada real time, status GPS, BPM, zona heart rate, pace, jarak, durasi. Geser lagi ke bawah, di sini ada kalori, langkah, kemudian cadence, dan juga step. Geser lagi ke bawah habis, ke samping di sini untuk pengaturan media dan ke samping lagi untuk rute back. Untuk berhenti di sini harus tekan dan tahan. Ini bagus ya biar gak ada accidental. Gak sengaja gitu ya tiba-tiba terselesaikan olahraganya. Kemudian Aulon Watch Ocean juga udah dibekali mikrofon dan juga speaker. Artinya ya ini bisa untuk Bluetooth calling. Tapi WhatsApp call seperti biasa harus pakai HP Samsung. Tampil belakangnya seperti ini, ada branding Aulon, sensor-sensor dan juga tupin pogo magnetik untuk charging. Untuk tonjolan sensornya di sini sangat tipis, hampir rata. Untuk performa baterainya di sini jam 9 pagi sisa 80%. Nanti sore sehari penuh atau 24 jam. Ini cukup awet karena skenario penggunaan saya seperti biasa saya tes menggunakan always on display. Dan cakepnya AOD di smartwatch ini tuh meskipun rest to wake dia tetap masuk ke watch face. Nggak maksa di always on display. Tapi sayangnya belum bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai. Skenario yang kedua tentu untuk all day monitoringnya saya aktifkan. HR, sleep tracker, stres dan juga oksigen dalam darah. Untuk dimensinya di sini 48,5 mm, lug to lug 53 mm, ketebalan di 13 mm dan bobot di 61 gram. Oke, ini dia Aulon Watch Ocean di pergelangan tangan saya 15 cm. Untuk rest to wake-nya responsif ya. Saya atur ke 60 detik ya ini untuk nyalanya karena buat review dan diputar dia otomatis mati layar, nyala. Nice. Untuk aplikasi penyandingannya dia menggunakan GloryFit. Udah tersedia di App Store dan juga Play Store. Karena ini GloryFit tentunya sharing datanya juga bisa ke Strava. Jadi bukan ChatGPT ya. Kalau kita lihat di sini tuh UU GPT. Apakah kamu ChatGPT? Ya benar, saya adalah ChatGPT, sebuah model bahasa. Wah, dia bener jawabnya ChatGPT loh. Watch face GloryFit Pro udah banyak, gak perlu diragukan lagi. Dan dia juga menyediakan watch face khusus always on display. Nih ada segini. Untuk watch face default di sini gak ada watch face yang nyapu dan gak ada yang jadi shortcut gitu juga ya. Jadi kalau saya klik bagian heart rate gak langsung masuk ke heart rate. Jadi langsung aja kita lihat untuk user interface keseluruhan. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting.
Ini dia quick setting khusus dari Glorifit Pro ya. Dia ada 2 layer kayak gini, bisa tarik cabut pasang apa yang kamu perlu dan tidak perlu. Kemudian untuk notifikasi dari samping kiri agak sedikit berbeda. Notifikasi yang ditampilkan di sini cukup banyak tapi belum bisa balas pesan. Kalau SMS biasa itu bisa ya. Sedangkan kalau kita tarik dari bawah ini masuk ke kartu. Bisa kita edit juga untuk tampilan kartunya. Sedangkan dari sisi kanan seperti biasa ini untuk masuk ke widget. Dan kalau kamu pengen custom, terus aja gulir ke paling ujung. Tampilan menu secara default seperti ini, tapi kita bisa ganti tampilannya secara langsung dari quick setting ini. Nah, tuh ada macam-macam honeycomb gitu ya. Remote musik, saya coba ke Apple Music, di sini berjalan dengan baik. Kemudian profilnya juga tampil. Pause, play. Remote kamera menggunakan aplikasi Glorifit Pro. Ada timer yang tidak bisa kita matikan, jadi nggak bisa instan. Untuk fitur ABC-nya lengkap ya, altimeter, barometer, dan juga kompas. Di sini juga langsung tertera informasi altimeter dan barometer. Agak sedikit berat ya. Untuk fitness tracker kita mulai dari sleep tracker. Ini dia tampilan datanya 4 jam 45 menit. Untuk lebih detail kita klik aja, ada 1, 2, 3, 4 warna. Informatif. Keterangan warnanya ada di bawah, warna kuning terbangun, REM, tidur ringan, dan juga tidur lelap. Dan ini juga termasuk akurat ya untuk baca tidurnya. Saya bangun di jam 4 lebih 5 menit. Oleh monitoring untuk heart rate juga sama, kita bisa cek datanya langsung dari smartwatch, per jamnya atau per tanggalnya dari sini. Lebih lengkap kita bisa cek di aplikasi Glorifit. Ini untuk tanggal 20 dan ini untuk tanggal 19 kemarin. SPO2 sedikit lebih simpel daripada HR tadi. Untuk pengaturannya di sini kita bisa langsung dari smartwatch. Untuk SPO2 bisa sampai 5 menit sekali. Dan terakhir kita tes sederhana untuk heart rate sensor dan juga SPO2 99, 94, di sini 69. Kita tunggu beberapa detik lagi. 91. Cukup tinggi, cukup jauh juga. 74 di sini. Nah, sekarang udah mulai baru mulai mirip 77. Oke, 77. Jadi harus ditunggu beberapa detik ya. 79, 81. Oke, untuk SPO2 99%, 96%. Oke, itu dia review saya untuk Aulon Watch Ocean. Dibanderol di harga yang cukup tinggi ya, 1,6 juta. Dan untuk kualitas sensornya saya belum bisa bicara banyak ya, karena belum bisa saya tes. Nanti tunggu di video terpisah di segmen tes sensor. Bagi kalian yang udah pakai Watch Ocean dari Aulon ini, boleh juga ya share pengalamannya di kolom komentar. Bagi kalian yang tertarik juga, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, Rizal Posi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.